Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali di channel yang keren ini bersama saya, Firman Husain. Semoga sahabat kisah inspiratifku dalam bahagia selalu sehat, penuh dengan kebaikan, berlimpah karunia yang banyak, yang penuh keberkahan. Yang tentunya dalam keridhaan Sang Maha Pencipta, Allah Ta'ala. Pada kesempatan perjumpaan kita kali ini, saya masih mengisahkan tentang kisah sahabat Rasul yang mulia, yaitu sahabat Abu Bakar As-Siddiq dan sahabat Bilal bin Rabah, yang dibebaskan oleh Abu Bakar tatkala Bilal bin Rabah disiksa oleh Umayyah bin Khalaf. Bagaimana kisahnya? Ayo sahabatku kita ikuti dengan seksama kisah sahabat Rasul yang mulia tersebut berikut ini. Kisah Abu Bakar dan Bilal bin Rabah adalah salah satu kisah yang penuh makna tentang pengorbanan, keadilan, dan persaudaraan dalam Islam. Bilal, seorang budak berkulit hitam dari Ethiopia, memeluk Islam di awal-awal masa kerasulan Nabi Muhammad. Keputusannya untuk memeluk Islam membuat majikannya, Umayyah bin Khalaf, seorang tokoh Quraisy yang sangat memusuhi Islam, sangat marah. Umayyah kemudian menimpakan penyiksaan yang luar biasa kejam kepada Bilal sebagai bentuk peringatan bagi siapa saja yang berani mengikuti agama baru ini. Bilal dan penyiksaan di tangan Umayyah bin Khalaf. Bilal adalah sosok yang teguh dalam iman, meskipun ia harus menghadapi siksaan yang luar biasa dari majikannya. Setiap hari, Umayyah menyiksa Bilal dengan cara yang sangat kejam. Ia diikat dan dijemur di bawah terik matahari Makkah yang menyengat. Badannya diseret di atas pasir panas, dan kadang-kadang sebuah batu besar diletakkan di atas dadanya, hampir membuatnya tak bisa bernapas. Umayyah terus memerintahkannya untuk meninggalkan Islam dan kembali menyembah berhala-berhala Quraisy. Namun, meskipun siksaan itu sangat menyakitkan, Bilal tetap teguh dengan keyakinannya. Dengan sekuat tenaga, ia hanya bisa mengucapkan satu kata, Ahad, Ahad, satu, menegaskan keyakinannya bahwa hanya ada satu Tuhan, Allah. Abu Bakar membeli dan membebaskan Bilal. Di tengah kekejaman yang ditimpakan kepada Bilal, Abu Bakar mendengar kabar tentang penderitaan yang dialaminya. Dengan hati yang penuh belas kasih, Abu Bakar merasa terpanggil untuk membebaskan Bilal dari penyiksaan ini. Meskipun Bilal hanyalah seorang budak, Abu Bakar memandangnya sebagai sesama Muslim yang memiliki hak yang sama dalam persaudaraan Islam. Abu Bakar segera menemui Umayyah bin Khalaf dan menawarkan sejumlah uang yang besar untuk membeli kebebasan Bilal. Umayyah, yang hanya peduli pada keuntungan materi, setuju untuk menjual Bilal kepada Abu Bakar. Ia bahkan mengejek dengan berkata, "Kalau kamu tidak memintanya, aku akan menjualnya dengan harga yang jauh lebih murah." Namun, Abu Bakar dengan tegas menjawab, "Kalaupun engkau memintaku membayar lebih, aku tetap akan membelinya." Sikap ini menunjukkan betapa besar kepedulian Abu Bakar terhadap nasib saudara muslimnya dan bagaimana ia rela mengorbankan hartanya demi kebaikan sesama. Setelah transaksi selesai, Abu Bakar segera membebaskan Bilal dari perbudakan dan berkata, "Kamu sekarang bebas di jalan Allah." Bilal, yang telah menderita begitu lama, akhirnya merasakan kebebasan berkat bantuan Abu Bakar. Namun, meskipun bebas, Bilal tidak pernah lupa kepada Abu Bakar dan selalu merasa terikat dengan persaudaraan iman yang sangat kuat. Peran Bilal setelah pembebasannya. Setelah dibebaskan, Bilal menjadi salah satu sahabat Nabi yang paling setia. Meskipun berasal dari latar belakang yang sederhana dan pernah menjadi budak, Bilal sangat dihormati di kalangan Muslim. Keimanannya yang kuat, keteguhan hatinya dalam menghadapi penderitaan, serta dedikasinya kepada Rasulullah menjadikannya figur yang dicintai oleh kaum Muslimin. Salah satu kehormatan terbesar yang diberikan kepada Bilal adalah ketika Nabi Muhammad memilihnya sebagai muadzin pertama dalam sejarah Islam. Suara Bilal yang indah dan penuh keyakinan menggema setiap kali ia mengumandangkan adzan, memanggil kaum muslimin untuk menunaikan sholat. Pada masa itu, ini adalah kehormatan yang sangat besar,
terutama bagi seseorang yang sebelumnya dipandang rendah oleh masyarakat karena status budaknya dan warna kulitnya. Adzan pertama yang dikumandangkan Bilal di Madinah, setelah hijrah Rasulullah dan para sahabat, menjadi momen bersejarah yang tak terlupakan. Setiap kali Bilal mengumandangkan, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Suara itu menjadi simbol kemenangan iman atas kekafiran, dan persaudaraan yang melampaui ras, status sosial, atau latar belakang ekonomi. Hikmah dari kisah Bilal dan Abu Bakar. Kisah Abu Bakar dan Bilal memberikan banyak hikmah yang dapat kita ambil untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 1. Persaudaraan dalam Islam tidak mengenal status sosial. Bilal adalah seorang budak, sedangkan Abu Bakar adalah seorang bangsawan Quraisy. Namun, Islam mengajarkan bahwa persaudaraan dan persahabatan tidak didasarkan pada status sosial, ras, atau kekayaan, melainkan pada keimanan dan ketakwaan. Abu Bakar dan Bilal adalah contoh nyata bagaimana Islam mempersatukan manusia tanpa memandang latar belakang mereka. 2. Keteguhan dalam iman. Keteguhan Bilal dalam menghadapi siksaan mengajarkan kita untuk tetap teguh pada prinsip-prinsip agama dan kebenaran, meskipun menghadapi cobaan yang sangat berat. Ucapannya yang sederhana, Ahad, Ahad, mencerminkan keyakinan yang tak tergoyahkan pada Tuhan yang Maha Esa. 3. Kepedulian dan kedermawanan. Abu Bakar menggunakan kekayaannya untuk membebaskan Bilal, menunjukkan bahwa harta dapat menjadi alat untuk melakukan kebaikan. Sikap ini mengajarkan kita untuk menggunakan apa yang kita miliki untuk menolong sesama, terutama mereka yang sedang mengalami kesulitan. 4. Kesetaraan di mata Allah. Islam mengajarkan bahwa semua manusia setara di hadapan Allah. Bilal, meskipun berasal dari kalangan budak, diberi kehormatan yang sangat besar sebagai muadzin pertama. Ini menunjukkan bahwa dalam Islam, seseorang dihargai bukan karena status duniawinya, tetapi karena keimanan dan ketakwaannya. 5. Pengorbanan di jalan Allah. Abu Bakar mengorbankan harta bendanya demi membebaskan Bilal, mengajarkan kita bahwa pengorbanan di jalan Allah adalah salah satu bentuk amal yang paling mulia. Pengorbanan itu tidak hanya mendatangkan manfaat bagi orang yang dibantu, tetapi juga akan membawa kebaikan bagi pelakunya di dunia dan akhirat. Bilal setelah wafatnya Rasulullah. Setelah wafatnya Rasulullah, Bilal merasa sangat kehilangan. Ia merasa tidak sanggup lagi mengumandangkan adzan tanpa kehadiran Rasulullah. Dalam suatu riwayat, dikisahkan bahwa Bilal hanya mengumandangkan adzan beberapa kali setelah Rasulullah wafat. Salah satunya ketika diminta oleh Sayyidina Umar bin Khattab untuk mengenang masa-masa kebersamaan dengan Nabi. Ketika Bilal mengumandangkan adzan tersebut, seluruh kaum muslimin menangis karena merindukan Rasulullah. Setelah itu, Bilal meninggalkan Madinah dan tinggal di Suriah hingga akhir hayatnya, di mana ia wafat dengan tetap memegang teguh keimanannya. Sahabat kisah inspiratifku yang berbahagia. Ayo kita terus simak kelanjutan kisahnya untuk dapat kita ambil hikmah pelajaran dari kisah ini, untuk dapat kita terapkan di dalam kehidupan kita hikmah tersebut. Kisah Abu Bakar dan Bilal mengajarkan kita tentang nilai-nilai universal seperti keteguhan iman, persaudaraan, pengorbanan, dan kepedulian. Abu Bakar dengan kekayaannya dan kedudukannya yang tinggi menunjukkan bahwa Islam memuliakan mereka yang menggunakan kekuatan dan pengaruh mereka untuk kebaikan. Sementara Bilal, seorang yang berasal dari strata sosial terendah, mengajarkan bahwa keteguhan dalam keyakinan bisa membawa seseorang pada derajat kemuliaan di mata Allah dan manusia. Kisah ini adalah teladan abadi bagi umat Muslim, bahwa iman yang kuat dan persaudaraan yang tulus mampu melampaui segala perbedaan duniawi, membentuk ikatan yang abadi di dunia dan akhirat. Meskipun Abu Bakar adalah seorang yang terpandang dan kaya, ia selalu rendah hati. Ia tidak pernah membanggakan kekayaannya, melainkan selalu menjadikannya sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah dan membantu sesama. Kesederhanaan dan kerendahan hati membuat seseorang lebih disayangi oleh orang lain. Dalam kehidupan, kita diajarkan untuk tidak sombong dengan apa yang kita miliki, tetapi justru untuk selalu rendah hati, sehingga orang lain merasa nyaman berinteraksi dengan kita. 5. Persahabatan yang dilandasi iman.
Kisah ini mengajarkan bahwa persahabatan yang sejati dilandasi oleh iman dan kebaikan. Abu Bakar dan para sahabat Rasulullah saling mendukung dalam kebaikan dan perjuangan menegakkan kebenaran. Persahabatan yang didasari iman membuat hubungan antar individu menjadi lebih bermakna dan saling mendorong untuk menjadi lebih baik. Dalam kehidupan, kita sebaiknya memilih teman-teman yang dapat saling mengingatkan dalam kebaikan dan menjauhkan dari keburukan. 6. Keteguhan dalam menghadapi ujian. Abu Bakar menunjukkan keteguhan yang luar biasa, baik ketika ia disiksa oleh kaum Quraisy maupun ketika mendampingi Rasulullah dalam masa-masa sulit, seperti saat hijrah. Kesabaran dan keteguhan hati inilah yang menguatkan Rasulullah dan umat Islam. Dalam kehidupan ini, kita pasti menghadapi berbagai ujian, baik dari segi materi, emosional, maupun spiritual. Keteguhan dan kesabaran dalam menghadapi ujian akan membawa kita pada kebahagiaan dan kemenangan. 7. Menjadi pendukung di saat-saat sulit. Abu Bakar selalu berada di sisi Rasulullah dalam masa-masa tersulit, bahkan ketika kebanyakan orang menjauhi Nabi. Ini mengajarkan kita untuk menjadi sahabat yang setia dan pendukung bagi orang-orang yang kita cintai, terutama di saat mereka membutuhkan. Dalam kehidupan, terkadang yang dibutuhkan orang lain bukanlah solusi, melainkan kehadiran kita yang tulus dan dukungan tanpa syarat. 8. Menggunakan pengaruh untuk kebaikan. Abu Bakar memiliki pengaruh yang besar di kalangan Quraisy, dan ia menggunakan pengaruh itu untuk menyebarkan Islam dan kebaikan. Hal ini mengajarkan kita bahwa jika kita memiliki pengaruh atau kekuasaan, kita harus menggunakannya untuk kebaikan dan manfaat bagi orang banyak. Setiap orang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi orang lain, entah melalui tindakan kecil atau besar, dan menggunakan pengaruh ini untuk kebaikan adalah bagian dari tanggung jawab moral kita. 9. Mengajak orang lain dengan bijaksana. Cara Abu Bakar mengajak orang-orang masuk Islam sangat lembut, bijaksana, dan penuh kasih sayang. Ia tidak memaksa, tetapi menggunakan pendekatan yang rasional dan penuh empati. Ini mengajarkan kita untuk berdakwah atau mengajak orang lain kepada kebaikan dengan cara yang bijaksana dan tidak memaksa. Sikap yang lembut dan penuh kasih akan lebih mudah diterima daripada paksaan atau sikap yang kasar. 10. Pengorbanan untuk tujuan yang mulia. Abu Bakar rela mengorbankan hartanya, tenaganya, bahkan nyawanya demi mendukung Rasulullah dan menyebarkan Islam. Pengorbanan ini adalah teladan bahwa untuk mencapai tujuan yang mulia, kadang kita harus rela berkorban. Dalam kehidupan, kita diajarkan untuk tidak hanya memikirkan diri sendiri, tetapi juga berani berkorban demi kepentingan orang banyak dan kebenaran. Dari kisah ini, kita diajarkan untuk selalu menempatkan iman, kepercayaan, dan kebaikan sebagai landasan dalam setiap hubungan kita dengan sesama. Saling membantu, saling mendukung, dan selalu mengajak pada kebaikan adalah inti dari interaksi yang bermakna dan bermanfaat bagi kehidupan kita dan orang lain di sekitar kita. Sahabat kisah inspiratif yang berbahagia. Demikian sahabatku, kisah sirah nabawiyah, dan sirah sahabat ini, saya sajikan, semoga bermanfaat menambah wawasan dan literasi kita di dalam kehidupan ini, untuk kita dapat petik nilai-nilai kebaikan dan hikmah dari perjalanan kisah Rasulullah dan para sahabat Rasulullah dalam berjuang menegakkan kalimat Allah di atas muka bumi ini. Semoga nilai-nilai yang kita petik dari kisah-kisah tersebut dapat kita aplikasikan di dalam realitas kehidupan kita, dalam menapaki jalan ilahi dan dalam kehidupan di alam dunia ini, untuk menjadi kebaikan dan keteladanan bagi keluarga kita tercinta, lingkungan kita, masyarakat kita, dan dimanapun kita berada, pancaran petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ada kekurangan dan kehilafan saya dalam menyajikan kisah-kisah inspiratif ini, saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Atas segala perhatian kesetiaan sahabat dalam menyimak kisah-kisah yang saya sajikan dan atas dukungannya pada channel saya ini, saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga. Semoga menjadi nilai kebaikan bagi kita semua. Jangan lupa,
Ikuti selalu kisah-kisah inspiratif yang mudah-mudahan bermanfaat yang saya sajikan di kisah berikutnya. Saya sudahi perjumpaan kita kali ini dengan ucapan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.